Hari ini, 3 Februari 2026, kita sedang menyaksikan salah satu momen paling krusial dalam sejarah geopolitik modern. Di balik kesibukan aktivitas global, ada sebuah mesin perang besar yang sedang dipanaskan dan ketegangan di Timur Tengah kini telah mencapai titik yang sangat mengkhawatirkan. Kita tidak lagi bicara tentang retorika geopolitik biasa. Iran secara resmi telah menyatakan bahwa masa di mana mereka hanya memberikan respon simbolis kini sudah berakhir. Tehran menyebut situasi ini sebagai final battle atau pertempuran terakhir. Ini adalah sebuah peringatan bahwa jika konflik ini terbuka dan meletus, hasilnya akan mengubah peta global. Hari ini kita akan mengulas bagaimana pangkalan militer Amerika Serikat termasuk pusat komando di Qatar kini berada dalam radar ancaman langsung. Kita juga akan melihat peran strategis Tiongkok melalui dukungan intelijen satelit serta komitmen Korea Utara yang secara mengejutkan ikut campur dalam stabilitas di kawasan ini. Lebih jauh lagi, kita akan membedah pengiriman aset militer paling langka milik Amerika Serikat ke Israel, serta sebuah narasi besar yang berkembang di balik layar mengenai kehancuran terencana yang dikaitkan dengan pengungkapan skandal elit global. Pemerintah Iran baru saja mengirimkan nota diplomatik resmi kepada negara-negara di kawasan Teluk. Pesan yang disampaikan sangat lugas dan tidak memberikan ruang bagi keraguan. Teheran menegaskan bahwa jika Amerika Serikat memutuskan untuk melancarkan serangan ke wilayah mereka, maka jawaban yang diberikan tidak akan lagi bersifat terbatas atau sekedar menjaga martabat politik belaka. Selama ini, kita sering melihat pola serangan balasan yang terukur. Namun di tahun 2026 ini, semuanya berubah. Strateginya telah berubah total. Iran menganggap eskalasi ini bukan lagi sebagai insiden singkat yang akan selesai hanya dalam waktu hitungan hari. Tapi bagi Iran, ini adalah awal dari sebuah perang total. Sebuah kutipan langsung dari pernyataan tersebut menegaskan, jika Amerika melakukan serangan, jawabannya tidak lagi bersifat simbolis. Perang menyeluruh akan segera dimulai. Hal krusial kedua yang ditekankan oleh Iran adalah cakupan wilayah konflik tersebut. Iran ingin memastikan dunia internasional dan para tetangga di regionalnya memahami bahwa jika api peperangan ini menyala, maka dampaknya tidak terbatas pada wilayah Iran saja. Konflik ini akan diproyeksikan akan berubah atau bertransformasi menjadi sebuah perang regional. Strategi narasi ini dibangun untuk menekan negara-negara kawasan agar tidak memfasilitasi serangan militer Amerika Serikat dari wilayah-wilayah mereka. Iran berusaha mempertegas bahwa tidak ada pihak di kawasan itu yang bisa benar-benar berdiri di luar jangkauan konflik jika peperangan besar tersebut benar-benar meletus. Dalam perencanaan militer mereka, Iran juga telah menetapkan target yang sangat spesifik. Dan yang menjadi prioritas utama mereka adalah seluruh pangkalan militer Amerika Serikat yang berada di Timur Tengah. Menariknya, Iran menyatakan bahwa mereka tidak akan membedakan antara pangkalan yang aktif digunakan untuk menyerang mereka dengan pangkalan yang hanya berfungsi sebagai pusat logistik saja. Seluruh fasilitas militer Amerika Serikat kini dikategorikan sebagai target sah. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah pangkalan udara Al-Udeid di Qatar. Pangkalan ini adalah pusat saraf koordinasi operasional terbesar bagi militer Amerika di kawasan tersebut. Dan secara terbuka, Iran menyampaikan bahwa pangkalan utama di Qatar tersebut tetap masuk ke dalam daftar sasaran serangan jika eskalasi terus berlanjut. Saat ini, para analisis keamanan melihat ada dua skenario ekstrim yang mungkin bisa saja terjadi. Skenario pertama adalah Amerika Serikat mampu mendominasi melalui kekuatan udara yang sangat masif, menghancurkan infrastruktur pertahanan lawan dalam waktu yang singkat saja, dan mengulangi pola intervensi yang pernah terjadi sebelumnya. Akan tetapi, terdapat skenario kedua yang jauh lebih radikal. Konflik ini bisa menjadi titik balik yang memaksa Amerika Serikat untuk meninggalkan Timur Tengah sepenuhnya.
Iran tampak sangat yakin bahwa daya tahan militer dan aliansi mereka saat ini mampu menciptakan beban biaya perang yang tidak akan mampu ditanggung oleh Washington sendirian. Pilihan yang ada kini menjadi sangat sempit. Kemenangan mutlak Amerika atau pengunduran diri Amerika total dari kawasan Timur Tengah. Dan dinamika kini menjadi semakin kompleks dengan masuknya peran Tiongkok. Berdasarkan data terbaru, sistem satelit Tiongkok kini sedang aktif melakukan pemantauan terhadap seluruh pergerakan aset militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. Dukungan Tiongkok kali ini bukan hanya sekedar dukungan diplomatik di atas kertas. Mereka dilaporkan telah mulai merilis citra satelit yang menunjukkan lokasi presisi pangkalan-pangkalan Amerika Serikat kepada publik. Dan dalam kacamata intelijen, langkah ini memberikan keuntungan besar bagi Iran dalam menentukan koordinat target secara akurat. Kehadiran Tiongkok di sini menandakan bahwa Iran tidak lagi berdiri sendirian dalam menghadapi keunggulan teknologi Amerika Serikat dan teman-temannya. Dari sisi lain dunia, Korea Utara juga ikut memberikan pernyataan yang menghentak. Pyongyang menyatakan bahwa krisis di Timur Tengah saat ini bukan lagi sekedar urusan dua negara, melainkan isu yang berkaitan langsung dengan keamanan Asia secara keseluruhan. Pemerintah Korea Utara menegaskan bahwa meskipun mereka tidak menginginkan peperangan, mereka siap berdiri secara terbuka di pihak Iran jika serangan militer itu tetap dilakukan. Pernyataan ini memberikan tekanan psikologis tambahan bagi Amerika Serikat karena mereka kini harus memperhitungkan risiko keamanan di wilayah Pasifik secara bersamaan dengan ketegangan di Timur Tengah. Pemerintah luar negeri Iran, Abbas Araghchi, baru-baru ini menekankan bahwa risiko terbesar saat ini adalah terjadinya miskalkulasi atau salah perhitungan dalam penyerangan. Di tengah konsentrasi militer yang sangat padat di kawasan tersebut, kesalahan kecil dalam mengartikan pergerakan lawan bisa memicu reaksi berantai yang tidak terkendali. Iran mengklaim bahwa mereka tetap membuka jalur perundingan, namun hanya dalam posisi yang setara dan tanpa adanya tekanan militer. Namun, jika negosiasi tersebut menemui jalan buntu dan agresi benar-benar dilakukan, mereka memastikan akan memberikan respons dengan kekuatan penuh. Meskipun genderang perang terus saja ditabuh, ada sebuah upaya diplomatik terakhir yang sedang diusahakan oleh Turki. Pejabat Turki bersama dengan perwakilan beberapa negara Teluk sedang mencoba mempertemukan utusan Amerika Serikat dan Iran untuk duduk bersama di meja perundingan. Upaya ini dipandang sebagai kesempatan terakhir untuk meredakan ketegangan sebelum situasi benar-benar dapat dikendalikan. Namun, banyak pihak merasa skeptis. Perbedaan posisi yang terlalu tajam antara Washington dan Teheran membuat jalur diplomasi ini seolah-olah hanya berfungsi untuk mengulur waktu saja. Sementara persiapan militer di lapangan terus berjalan secara intensif. Israel memegang peranan yang sangat penting dalam krisis ini. Mereka dilaporkan telah menetapkan 3 syarat ketat yang harus dipenuhi agar sebuah negosiasi dianggap sah oleh pihak Israel. Dan syarat-syarat tersebut meliputi: pertama, penghentian total program nuklir Iran. Kedua, penghentian pengembangan rudal balistik Iran. Serta yang ketiga adalah pemutusan dukungan terhadap kelompok-kelompok perlawanan di kawasan. Ketiga syarat ini dinilai sangat berat dan hampir mustahil untuk diterima oleh Iran. Analisis berpendapat bahwa syarat-syarat ini kemungkinan sengaja dirancang untuk menutup ruang diplomasi, sehingga opsi militer tetap menjadi satu-satunya jalan keluar yang tersedia bagi Amerika Serikat dan sekutunya. Guncangan kritis ini dapat merambat hingga ke jantung Eropa. Jerman kini tengah menghadapi perdebatan internal mengenai kebutuhan untuk membangun instrumen pertahanan nuklir mereka sendiri. Hal ini dilakukan sebagai respon atas meningkatnya ketidakpastian global yang mengancam stabilitas benua tersebut. Iran menyoroti fenomena ini sebagai bukti adanya standar ganda dalam politik dunia. Di saat Iran ditekan secara maksimal agar tidak memiliki kemampuan nuklir, negara-negara Eropa justru mulai mempertimbangkan untuk mengembangkan senjata nuklir
demi alasan keamanan nasional mereka. Perdebatan ini menunjukkan bahwa tatanan keamanan internasional sedang berada di ambang keruntuhan. Dalam sudut pandang yang lebih luas, muncul sebuah narasi besar yang menghubungkan eskalasi militer yang terjadi di Timur Tengah ini dengan pengungkapan berkas-berkas Epstein yang masih berlanjut. Isu ini berkembang menjadi klaim mengenai adanya kehancuran yang terencana. Beberapa pengamat berpendapat bahwa konflik-konflik besar di dunia itu sengaja dipicu untuk mengalihkan perhatian publik dari pengungkapan skandal besar yang menyeret nama-nama elit global dunia. Narasi ini menyebut bahwa kehancuran di beberapa titik strategis dunia telah dirancang sejak lama untuk menutupi jejak-jejak intelijen di masa lalu. Meskipun tetap memerlukan penelitian yang lebih lanjut, keterkaitan ini menambah dimensi baru dalam cara kita melihat krisis yang sedang berlangsung di Timur Tengah saat ini. Israel secara konsisten memperingatkan Amerika Serikat agar tidak masuk kembali ke dalam perangkap perundingan dengan Iran. Israel menuduh bahwa Iran sedang menggunakan taktik penipuan untuk mendapatkan waktu tambahan guna memperkuat infrastruktur militer mereka. Kekhawatiran utama Israel adalah jika negosiasi dianggap sukses, risiko perang akan menurun secara semu. Namun ancaman nyata bagi keberadaan Israel justru akan meningkat secara diam-diam. Oleh karena itu, Israel terus mendorong jalur konfrontasi fisik untuk memastikan kapabilitas Iran benar-benar dapat dilumpuhkan secara total dan permanen. Sebagai bukti bahwa persiapan serangan ini sudah berada di tahap akhir, Amerika Serikat dilaporkan telah mengerahkan pesawat khusus, pesawat yang langka digunakan oleh Amerika Serikat, yaitu RC-135U Combat Scene, ke Israel. Mereka diketahui bahwa militer Amerika Serikat hanya memiliki 2 unit pesawat jenis itu di seluruh dunia. Bayangkan, Amerika Serikat hanya memiliki 2 jenis pesawat itu dan saat ini dia telah mengirimkannya ke Israel. Tugas utamanya adalah melakukan pengintaian elektronik tingkat tinggi untuk memantahkan sistem radar lawan. Kehadiran aset yang sangat langka ini di kawasan tersebut menandakan bahwa Amerika sedang melakukan persiapan yang sangat serius untuk memahami metode operasi sistem pertahanan udara baru yang baru saja dimiliki oleh Iran. Dan ini adalah indikator kuat bahwa sebuah operasi militer presisi mungkin hanya tinggal menunggu hitungan jam saja. Menutup rangkaian laporan ini, Israel juga baru saja merilis citra satelit yang menunjukkan lokasi-lokasi nuklir Iran secara mendetail kepada publik internasional. Ini adalah bagian dari kampanye perang informasi untuk membentuk persepsi dunia bahwa ancaman Iran sudah sangat dekat dan mendesak. Pelepasan data citra satelit ini dirancang untuk menciptakan pembenaran moral atas tindakan militer yang mungkin akan dilakukan dalam waktu dekat. Rangkaian peristiwa ini mulai dari peringatan keras Iran hingga pengerahan aset militer tercanggih Amerika menunjukkan bahwa kita sedang menuju ke sebuah titik penentuan sejarah baru. Setiap pergerakan di lapangan saat ini akan menentukan nasib stabilitas global bagi generasi mendatang. Kita akan terus memantau perkembangan situasi ini dan memberikan pembaruan kepada kalian semua. Terima kasih teman-teman telah menyimak informasi hari ini. Jangan lupa subscribe dan tinggalkan komen dan like sekalian.